Bicara, bicara. Mau datang ke sini, bawa-bawa eksis sejak mentang-mentang banyak uang so, kenapa dia udah mau ikut di situ? Selamatkan kau, tidak. Kenapa larang ada uang itu? Tidak usah ada uang semua, pulang kau. Dengan saja kurma nanti kamu. Masa eksa datang bertanya sama ibu sini baru masuk. Halangi orang. Saya tidak pernah menghalangi orang. Sudah baca nih, sudah selesai penetapan eksekusi, semua sudah selesai. Haknya orang, bos. Haknya juga punya. Iya, silakan kok. Silakan kok. Saya kan tidak pernah menghalangi. Oke, jadi silakan kok. Oke, kita akan laksanakan. Silakan kok, silakan. Bukan eksekusi ya. Jon, ini bukan eksekusi ini hari. Ini hari kami ingin membersihkan. Saya mau bersihkan lokasi yang sudah kami eksekusi. Silakan kau bersihkan, silakan bersihkan. Silakan kau bersihkan. Kami mau bersihkan dan kami minta pengamanan. Pernah batal ya. Loh, kemarin kau pengacara senior kau bicara pengacara Joko baca. Baca bagus-bagus. Baca penetapan. Baca putusan dulu ya. Kau itu pengacara juga, kau baca putusan. Selesai putusan semua beralih. Beralih bagaimana? Kau belum batalkan ini putusan. Dia mau putusan ini sudah. Kau tidak bisa berhak untuk apa? Kau tidak punya hak untuk apa berhak ini sertifikatmu? Loh, sertifikat di bawah Leme Baraka. Mana Leme Baraka? Ada. Kau sudah lihat? Iya. Kau sudah lihat? Itu mana? Ada. Atau kau baru masuk? Macam-macam. Kenapa orang punya hak, bos? Enak saja jalankan hak saya. Silakan kau jalankan, Oke, bos. saya jalankan. Silakan kau jalankan. Eksekusi sudah selesai. Sudah dibacakan bahwa mulai hari non executable, non executable. Kau baca baik-baiklah. Kau baca baik-baiklah. Non. Kenapa bawa sawah? Mancing Anda dia kan bawa sawah. Sawahnya di mana? Dengan sertifikat dia Burake. Apa mau bilang? Tidak ada sertifikat orang berhak. Orang berhak. Orang ya atas haknya. Malah kamu yang bilang ke Tidak ada berapa wanita pelanggan kau juga? Iya, mana objeknya? Mana objeknya? Dari gimana saya bilang? Baca juga nomor eksekusi. Mana saya bilang kau? Saya pengamanan Pak, kami mengerjakan kami punya klien kami punya tanah. Iya, tapi bola mancing saja. Tapi kalau ada perlawanan juga saya tidak Silakan, itu sudah proses pengadilan itu. Iya, tapi kita bukan itu. Ini aslinya Lena Baraka. Ini aslinya. Mana kita? Sertifikat asli. Hati-hati kamu di jalan. Ini sertifikat asli. Bukan sawah tapi rumah. Biasanya. Sini. Tahu ditimbun jadi Tahu ini pegunungan kali. Perlawanannya itu kok mau ribut apa lagi? Tapi objeknya beda, bos. Kau bisa sekali perlawanan.
Objeknya, Bos. Perlawanan tidak menghalangi eksekusi. Silakan. Tapi hak saya juga membersihkan tanahnya klien saya. Oke. Tidak ada orang yang larang kau membersihkan. Oke. Silakan kau bersihkan. Tidak ada. Yang penting saya berpatokan pada sertifikat. Tidak ada. Silakan, sertifikat sudah kalah. Iya. Sertifikat. Kalah apa? Sama yang di belakang situ Di kan? belakang, Pak. Itu masuk juga itu. Masuk. Ini ada sertifikatnya. Ini hukumnya. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Soal eksekusi perkara 43 ini sebenarnya pengadilan keliru mengeksekusi ini karena eksekusi itu adalah amar putusan. Nah, dalam amar putusan perkara ini ada kesalahan-kesalahan yang kekeliruan yang sudah diperlihatkan bahwa ada dua dalam objek perkara ini ada dua sertifikat hak milik, yang mana sertifikat hak milik dalam putusan itu tidak disebutkan. Lemik Baraka sertifikat 1035. Nah, sementara yang dieksekusi itu 405. Sementara satu lagi sertifikat yang dianut adalah sertifikat atas nama Martin Tandiabang 945. Jadi kami sudah bersurat kepada pengadilan, kami sudah mengadakan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Makale. Namun Pengadilan Negeri Makale tidak berhati-hati dalam melakukan eksekusi, sehingga kami minta perlindungan hukum pada tingkat pengadilan tinggi, dan pengadilan tinggi sudah menyurati ketua pengadilan negeri supaya diklarifikasi dengan benar supaya eksekusi ini berjalan lancar. Namun tetap saja memaksakan kehendak. Jadi di sini ada persoalan hukum yang sangat krusial. Kami sudah adakan perlawanan, tapi perlawanan itu diabaikan. Perlawanan pihak ketiga dari keluarga anak dari Lemik Baraka yang menempati rumah di dalam tanah itu diabaikan. Dan kemudian kami juga sudah mengadakan perlawanan eksekusi, tapi tetap saja pengadilan negeri melakukan eksekusi tanpa melihat, membaca dengan benar itu putusan. Karena putusan itu harus dibaca. Ya, kami tidak menolak eksekusi kalau itu ada hal-hal yang tidak keliru, tidak akan menolak. Tetapi karena ada hal-hal yang keliru, kami adakan upaya hukum supaya upaya hukum itu dihargailah. Toh, jangan dulu mengadakan eksekusi terburu-buru. Ada apa sebenarnya eksekusi ini terburu-buru? Jangan dulu diadakan eksekusi terburu-buru sebelum ada putusan ingkrah dari perlawanan eksekusi, perlawanan pihak ketiga. Sehingga pengadilan dalam hal ini, mereka punya tugas untuk mengeksekusi apa putusan, tetapi putusan itu harus dikaji lebih baik supaya jangan sampai ada perlawanan dari pihak yang tereksekusi, termohon eksekusi. Nah, saat ini sekarang ada perlawanan karena mereka merasa bahwa mereka punya masih tidak pernah dibatalkan sertifikat walaupun itu dalam objek sengketa. Nah, kedua, ini kan ada sudah surat untuk mengklarifikasi soal eksekusi itu ke tingkat pengadilan tinggi, tapi sampai sekarang tidak ada lagi klarifikasi itu, apakah memang eksekusi itu sudah benar atau tidak, ya walau-walam saya tidak tahu. Tetapi kalau saya melihat putusan-putusan yang ada yang sudah dinyatakan ingkrah, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, kekeliruan-kekeliruan yang patut untuk dipelajari dengan seksama oleh Pengadilan Negeri Makale supaya jangan terburu-buru eksekusi yang menimbulkan kericuan nanti. Kita tidak menginginkan kericuan-kericuan. Tentunya pihak termohon eksekusi jelas akan melawan itu, mereka merasa ketidakadilan yang ada, ya, dan kepastian. Mereka butuh keadilan dan kepastian hukum. Apa memang sertifikatnya itu sudah batal demi hukum? Kalau dia sudah batal demi hukum, tidak ada masalah. Tapi muncul masalah
Ya, karena putusan sendiri yang menyatakan bahwa ada dua sertifikat, sementara yang dalam amar cuma satu sertifikat, itu pun salah. Itu pun salah. Salah nomor sertifikatnya, salah dalam pertimbangannya. Nah, sehingga makanya itu keluarga di sini merasa, wah ini kami diperlakukan tidak adil. Ya, saya sebagai pengacaranya tentunya melihat celah-celah hukum yang ada. Dan saya sudah menghadap Ketua Pengadilan sendiri, saya bilang tolong hati-hati dipelajari itu, karena yang dieksekusi ini amar putusan yang dieksekusi. Nah, oleh karena itu saya berharap para penegak hukum ini harus betul-betul melihat dengan teliti dan cermat. Nah, jangan sampai menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Saya kira itu aja yang saya mau himbau. Ya. Aman. Hari ini sebenarnya bukan lagi eksekusi, tapi eksekusi itu kita lakukan pada tanggal 30 Juli kemarin, hari Kamis, 1 minggu pas hari ini. Pada saat pelaksanaan eksekusi, pihak termohon eksekusi meminta waktu 3 hari untuk membongkar sendiri rumahnya. Walaupun pada hari itu sudah kita bongkar sebagian, namun sampai seminggu tidak ada perkembangan bagus, sehingga kami sebagai klien kami, sebagai pemilik tanah ingin membersihkan lokasinya. Dan hari ini kami hanya pembersihan lokasi, bukan eksekusi lagi. Masalah
sanggahan dari pengacara lawan itu sudah selesai dengan putusan PK dan penetapan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makale. Jadi hari ini cuma pembersihan. Nanti kami minta aparat untuk mendampingi kami karena kami merasa tidak aman. Oke. Nih, kalau dari kuasa hukum dari pihak pelawan itu yang menyatakan bahwa ada asas kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh pihak pengadilan itu sendiri. Tapi tentu bahwa asas umum juga harus diberlakukan supaya keseimbangan keadilan itu baik dari pihak pemohon itu sendiri juga mendapat kepastian hukum juga. Karena tidak mungkin juga pihak pengadilan itu melakukan eksekusi tanpa mengkaji itu amar putusan tersebut. Dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak itu, baik dari pihak termohon eksekusi dan pemohon eksekusi itu sudah diuji mulai dari Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi sampai kasasi dengan PK, begitu. Tentu bahwa kalau ada sesuatu surat yang menyangkut bahwa ada celah hukumnya masuk pada sesuatu upaya hukum dari pihak perlawanan itu haknya mereka sebagai pihak pelawan. Tetapi kami juga mengacu pada peraturan perundangan bahwa tidak semestinya eksekusi dilakukan itu tanpa melalui proses hukum yang sangat panjang. Dan eksekusi itu tidak bisa dihalangi oleh pihak pun. Dan eksekusi ini sudah kadaluarsa karena kenapa? Dari pihaknya pelawan sebagai kuasa dari Unipolis itu sendiri melakukan upaya hukum terhadap banding itu sah saja. Tetapi kami dari kuasa hukum dari pihak pemohon itu tetap menghormati apa yang dilakukan oleh pihak sebagai kuasa hukum itu sendiri. Perlindungan hukum atau fatwa dari Pengadilan Tinggi itu ranahnya Pengadilan Negeri Makale dan kami sudah konfirmasi ke sana. Itu Pengadilan Negeri Makale yang akan membalas ke PT dan mereka akan mengirimkan bahwa eksekusi sudah selesai. Jadi tidak ada permasalahan lagi masalah surat itu. Terima kasih. Oke.